Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah mabad. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Kang Rizik Syihab berbicara tentang arah dukungan politik di Pilpres 2024 bersama bicaranya dengan Reply Harun, ya, di channel Reply Harun. Buzzer Anies Rashid Baswedan. Kemana arah dukungan Kang Rizik? Apakah kepada Prabowo Subianto atau ke Anies Baswedan? Penting nggak? Kita tahu penting, karena rumusnya bila dia ada di satu tempat, maka kita harus berada di mana? Coba jawab. Dan ada satu lagi, dia berbicara tentang mestinya publik itu, masyarakat itu menjadikan ulama sebagai kompas di dalam sikap politik 2024. Tapi ulama yang benar katanya. Dan dia akan nunggu ijtima ulama. Nanti kita akan bedah poin per poin. Karena jangan sampai kita menjadi gagal paham bahwa ini bahasa politik. Satu kali lagi saya katakan, ini bahasa politik. Yang diucapkan oleh Kang Rizik adalah bahasa politik. Tujuannya untuk kepentingan politik. Apakah kepentingan politik seluruh umat Islam? Kita akan jawab nanti. Apakah kepentingan politik seluruh golongan Islam yang ada di Indonesia khususnya? Kita akan jawab nanti, ya. Atau hanya untuk Petamburan saja? Ya, kita cek sama-sama dulu videonya, ya. Ini mesti diluruskan, bukan diluruskan. Kita harus lebih panjang lebar menjabarkannya. Karena sekali lagi ini bahasa politik. Bahasa politik, maka kita harus paham tujuan dia ngomong itu kemana arahnya. Ya, kita cek. Ada satu soal timing ya. Ya. Kalau 2019, kalau saya tidak salah, ulama dan ijtima ulama itu aktif di depan. Ya. Bahkan ketika belum ada pasangan, mereka yang merekomendasikan pasangan itu. Ya. Waktu itu kalau tidak salah kan Prabowo, ada UAS, ya, ada UAS, ya, ada Dr. Salim, ya, Dr. Salim, Segap Al-Jufri, ya, gitu. Di depan sebelum ada pendaftaran. Tapi sekarang bahkan sudah hampir penetapan calon pun ijtima ulama belum digelar. Itu kenapa? Ada perbedaan yang menurut saya. Kalau saya melihat ada situasi politik yang berbeda antara dulu dengan sekarang. Oke. Dan Bung Refli sendiri kan juga tahu bahwa beberapa partai yang dulu bergabung kan juga sudah berpisah. Oke. Jadi saya pikir ini hanya masalah situasi, situasinya yang berbeda. Jadi kalau dulu ijtima ulama itu ada depan merekomendasikan, tapi saat ini kita lihat partai lebih dulu, karena kelihatannya partai pun berebut mau cepet-cepetan. Kita lihat sendiri kan dari SK politik yang ada, mereka mau bentuk koalisi aja tuh main rebut-rebutan, takut ditinggal. Nah sehingga, iya, nah karena itu saya pikir kan bukan sifat ulama untuk berebut mencalon-calonkan, kan nggak begitu. Nah kalau sekarang memang sudah partai-partai yang lebih dulu mencalonkan, maka tugas ijtima ulama yang besok ini hanya tinggal menimbang kan. Nah, di antara calon-calon yang ada, mana sih yang terbaik? Iya. Nah, di antara calon-calon yang ada, mana sih yang akan berkomitmen dengan umat begitu? Di antara calon-calon yang terbaik, mana sih yang akan membawa Indonesia lebih baik lagi? Nah, jadi sebetulnya tugas ijtima ulama yang saat ini pun tidak kalah berat. Nah, kalau dulu memang mencari sosoknya, kalau sekarang sosoknya ini udah ada, tinggal bagaimana kita menilainya. Nah, kita menilai. Sosoknya sudah ada itu 3 calon itu ya? Nah, kan calon yang ada kan kalau kita sesuai undang-undang kan calon independen nggak mungkin. Ya, jadi ada 3 calon itu. Ada 3 calon. Sosoknya sudah ada, tinggal dinilai. Nah, tinggal dinilai. Kalau ijtima ulama yang dulu sosoknya belum ada. Iya. Belum ditetapkan ya. Iya. Karena itu mencari. Karena situasinya memang seperti itu, berbeda. Itu karena situasi. Jadi ijtima ya justru di sinilah bagusnya ijtima, ya fleksibel aja. Untuk masyarakat umumnya, dengan bertanya kepada ulama, bertanya dengan guru, bertanya dengan kiai, berarti kan terarah. Iya. Nah, justru saya berharap begitu, karena
masyarakat kita ini kan banyak dekat dengan ulama. Iya. Nah, maaf nih Bang Refli, kita kalau lihat masyarakat kalau ada keluarga meninggal mau tahlil aja undang ulama. Iya. Begitu ada yang ngelamar keluarganya juga minta ulama yang kasih sambutannya. Begitu nanti ada apa namanya bikin rumah baru undang ulama lagi. Begitu kerjaannya nggak bagus minta doa sama ulama. Begitu sakit berobat ke dokter nggak baik-baik juga datang minta air dibacain sama ulama. Artinya hubungan masyarakat dengan ulama kan udah sangat bagus. Cuman saya sesalkan di dalam hal-hal keseharian begitu mereka semua bertanya kepada ulama, giliran memilih pemimpin nggak bertanya kepada ulama. Oke. Nah, padahal memilih pemimpin kan lebih besar, lebih esensial daripada urusan-urusan yang kita sebut tadi. Yang kita sebut tadi penting semua, tapi ini kan lebih penting. Jadi kalau urusan-urusan keseharian seperti tadi saja kita bertanya kepada ulama, menjadikan ulama tempat bertanya kita, mestinya milih pemimpin juga bertanya kepada ulama. Tentu ulama yang saya dimaksud di sini adalah ulama-ulama yang istiqomah, ulama yang soleh, ulama-ulama yang ucapan dengan perbuatannya seiring sejalan. Nah, jadi bukan ulama-ulamaan ya. Ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga. Kalau ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Main-main ya. Kayak kuda-kuda. Iya. Bib, terakhir juga. Bagus nggak ini kalau ada pernyataan seperti ini? Saya sih nunggu komando Habib Rizik aja. Banyak yang begitu, Bib. Kalau di channel saya, ya saya tunggu komando Habib Rizik aja. Begitu, Bib. Ya. Gimana, Bib? Jadi bagi saya setiap masyarakat kan punya hak. Dia mau ikut gurunya, dia mau ikut idolanya, dia mau ikut panutannya, silakan saja. Jadi bagus-bagus saja, tidak ada salahnya. Itu kan karena keyakinan dia. Tadi kan saya sampaikan bahwa orang-orang tadi memang sebaiknya dia mengikuti orang-orang yang dia percaya begitu. Nah, kalau dia percaya dengan satu kiai, satu habib, satu ustadz, ya justru insya Allah menjadi penuntun bagi dia di dalam melakukan pilihan. Nah, tapi saya tegaskan sekali lagi di sini, Bung Refli, saya sendiri akan mengikuti hasil ijtima ulama. Oke, iya sahabat sekalian, saya tidak mau mendesak ya, clue-nya apa, karena tunggu ijtima ulama. Walaupun secara dari sisi analisis political scientist ya kan, kita sudah bisa menduga-duga, tetapi tidak baik mendahului ijtima ulama tersebut. Oke. Ada dua catatan yang mesti saya sampaikan. Pertama, tentang ulama yang dianggap Kang Rizik benar. Kira-kira kan masyarakat ini harus menjadikan patokan, harus menjadikan kompas. Ulama itu tempat bertanya, bahkan persoalan politik. Tapi catat, ulama yang benar katanya. Ulama yang benar. Pertanyaan saya, ulama yang benar itu yang bagaimana? Apakah ulama yang selain daripada ulama Petamburan dianggap benar? Atau yang hanya dianggap benar, apalagi di dalam urusan putusan politik, hanya Petamburan saja, yang lain bukan ulama? Yang dari NU misal, dia menentukan pilihan, ulama itu bukan ulama yang benar gitu. Satu kali lagi saya katakan, ini adalah bahasa politik. Yang dimaksud ulama yang benar dalam tempurung Kang Rizik, dalam otak Kang Rizik, adalah ulama yang tergabung dalam PA 212, FPI, mungkin satu lagi HTI, XX-nya. Itu yang dianggapnya ulama benar. Dan ulama-ulama itu yang harus dijadikan kompas bagi masyarakat untuk bersikap nanti. Bagaimana hasil ijtima ulama? Ya ijtima ulama dari kelompok mereka. Ini tuh. Kita akan lihat ijtima ulamanya. Apakah akan mengajak juga bermusyawarah di dalam, katakan ijtima ulama itu ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Persis, dan lain sebagainya. Apakah akan diajak untuk bermusyawarah? Atau apakah mereka bukan ulama? Satu kali lagi saya katakan,
Ini adalah bahasa politik. Hati-hati ya masyarakat. Jangan sampai kita kemudian tergiring dengan opini-opini kayak gini. Karena saya kurang sukanya kepada mereka itu satu, selalu memonopoli simbol-simbol. Itu aja. Simbol ulama dia monopoli. Simbol umat dia monopoli. Simbol Islam dia monopoli. Kan itu kan? Kenapa saya katakan dia monopoli simbol-simbol itu? Karena dia tidak pede menyebutkan. Misal, Ijtima Ulama dari FPI dan PA 212 padahal isinya sama saja, dan HTI. Ini hasil kesepakatan Ijtima Ulama. Ulama FPI, ulama HTI, ulama PA 212. Tapi biasanya enggak. Dia mengatakan ini ijtima ulama, seolah-olah seluruh ulama ya yang ada di Indonesia. Padahal di dalamnya mereka saja. Tidak melibatkan ulama dari NU, tidak melibatkan ulama dari Muhammadiyah, tidak melibatkan ulama dari yang lain sebagainya. Hanya geng mereka aja. Makanya saya katakan tadi, saya nggak sukanya kepada mereka itu selalu memonopoli simbol-simbol. Apalagi di dalam urusan politik. Oh, jago banget. Simbol-simbol umat dia bawa, simbol ulama dia bawa. Belajar PD coba, Akang Rizik dan kawan-kawan, belajar PD. Maksudnya katakan yang sejujurnya. Kalau kemudian ijtima ulamanya ulama dari FPI, ulama dari PA 212, ulama dari HTI, ya katakan itu judulnya, judul besarnya. Ijtima ulama FPI, ijtima ulama HTI, ijtima ulama PA 212. Itu dong. Jujur gitu loh terhadap fakta. Jadi ada kaidnya, ditegaskan. Oh ini ulama FPI ini, ya ulama HTI ini. Oh ini ulama PA 212, tegaskan. Pede gitu loh terhadap kelompoknya. Bukan hanya ijtima ulama. Ditambahkan, dipakai kaid. Karena saya yakin yang diajak oleh Anda dan kawan-kawan Anda itu ya hanya dari kelompok Anda. Tidak melibatkan ulama di luar daripada Anda. Dan seolah-olah hasilnya nanti masyarakat harus jadikan kompas hasil ijtima ulama mereka itu dalam putusan politik. Ya meskipun biasanya yang diijtima ulamakan oleh mereka itu kalah. Biasanya. Karena masyarakat sudah cerdas. Tapi kemudian pendidikan ini mesti kemudian kita terangkan. Bahwa bahasa Kang Rizik adalah bahasa politik. Yang dimaksud ulama yang benar di dalam tempurung Kang Rizik adalah ulama dari mereka. Ijtima ulamanya tidak melibatkan ulama dari NU, tidak melibatkan ulama dari Muhammadiyah, tidak melibatkan ulama dari di luar kelompoknya. Maksudnya itu. Paham ya? Bahasa politik. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan tunggu kepedean mereka di dalam berbicara. Momennya kapan ya mereka bisa pede. Tapi ya selama mereka masih kecil mungkin gak bakalan pede. Terus aja akan ngeklaim simbol-simbol itu. Karena harapannya supaya jangkauannya lebih luas. Tapi kita tidak bisa diam. Kita akan membentengi dari monopoli-monopoli itu. Karena nggak benar, kita harus terangkan sejujur-jujurnya kepada publik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.